Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Disti Kota Depok, Bintang. Belajar penuh inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Pak Akbar Susilo. Kita akan belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bangun pada bab bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun apakah itu? Nah, betul, kerucut. Di kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat beberapa benda yang bentuknya seperti kerucut. Nah, salah satu contohnya ada tumpeng, lalu ada tudung atau topi petani, lalu topi ulang tahun, dan salah satu rumah adat di daerah Papua. Nah, dalam video kali ini, apa aja yang akan kita bahas? Ada 3 nih. Yang pertama, mengenai kerucut. Nah, apa aja sih kerucut itu? Lalu sifat-sifat kerucut itu apa aja? Nah, yang kedua, luas permukaan kerucut. Nah, bagaimana kita mencari luas permukaan kerucut? Lalu yang terakhir, bagaimana kita mencari volume kerucut? Kalau udah cari luas, pasti ada cari volume, kan? Next, kita lanjut ke mengenai kerucut. Kerucut apa tuh? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Dibentuk dari segitiga sama kaki yang diputar. Nah, jadi kerucut adalah salah satu dari 5. Di kelas 8 kita belajar tentang 5. Ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, 5 segi 5. Nah, kali ini kita akan belajar limas yang alasnya bentuknya lingkaran. Nah, limas yang alasnya bentuknya lingkaran namanya kerucut. Unsur-unsur kerucut ada 4. Yang pertama ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran, ya diameter alas nih. Nah, terus ada jari-jari lingkaran. Kalau ada diameter, ada jari-jari. Diameter itu 2 kali jari-jari. Nah, jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, maka jari-jarinya ya ini nih, setengah dari diameter. Lalu ada tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut adalah titik puncak kita tarik garis lurus menuju alas. Nah, itu namanya tinggi kerucut. Lalu ada selimut kerucut. Nah, ini daerah yang diberi huruf S nih, selimut kerucut yang mengelilingi kerucut. Nah, berikutnya ada sifat-sifat kerucut. Ada 4. Nah, yang pertama, memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran. Ini nih alas. Alas kerucut bentuknya lingkaran. Dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Satu sisi berbentuk bidang lengkung. Nah, ini yang mengelilingi kerucut atau kita namakan dengan selimut kerucut. Yang kedua, memiliki satu rusuk lengkung. Satu rusuk lengkung. Ini yang mengelilingi kerucut itu rusuk lengkung. Lalu yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Karena kerucut bentuknya melengkung, ya berarti yang nggak punya sudut. Yang terakhir, memiliki satu titik puncak. Nah, satu titik puncak ya yang di puncak. Nah, kalau gunung, puncaknya ya titik tertinggi dari gunung. Sama, titik puncak adalah titik tertinggi dari kerucut. Nah, kita lanjut ke luas permukaan kerucut. Nah, jika kerucut kita belah dan bahasanya kita jembrengin, kerucut terdiri dari 2 bangun. Yang pertama, alas kerucut. Alas kerucut karena bentuknya lingkaran, luas lingkaran PR kuadrat. Nah, berarti alas kerucut ya, PR kuadrat. Nah, selimut kerucut bentuknya merupakan juring dari suatu lingkaran, di mana jari-jari lingkaran tersebut adalah S atau selimut kerucut, sisi miring kerucut. Nah, luas selimut PR kali S, di mana S dan jari-jari yang tinggi berlaku teorema Pitagoras. Nah, kita coba gambar lagi nih kerucutnya. Nah, kerucut ada tinggi, ada jari-jari, ada tinggi, ada jari-jari, dan ada S. Jika kita lihat, nah,
antara jari-jari, tinggi, dan selimut, dan S, sisi S, membentuk segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti nggak jauh-jauh dengan Pitagoras. Nah, S ini sisi miring dari segitiga, berarti jika kita mencari S, ya pakai rumus Pitagoras. S kuadrat nilainya sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau kita mencari R, karena R itu sisi siku-siku, jika kita mencari sisi siku-siku, rumus Pitagorasnya ya berarti S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, sama kalau kita mencari T kuadrat, S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, lanjut. Nah, ini jaring-jaring kerucut. Kalau kerucut kita belah, akan membentuk satu lingkaran dan satu juring. Lingkaran ini alas dari kerucut. Nah, juring ini selimut dari kerucut. Luas alas, luas lingkaran PR kuadrat, dan luas selimut PRS. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya PR kuadrat, luas selimut PRS. Nah, atau kita bisa singkat dengan aturan distribusi. Jadi PR dikali R ditambah S. Jadi boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Lanjut kita ke volume kerucut. Nah, karena kerucut merupakan limas dengan alas berbentuk lingkaran, maka cari volume sama dengan volume limas. Volume limas apa? Ayo, volume limas sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah, volume kerucut sama, sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alas kerucut bentuknya lingkaran luasnya PR kuadrat, maka rumus volume kerucut menjadi sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Nah, ini ada satu animasi pembuktian volume kerucut berhubungan dengan volume tabung. Nah, ada yang masih ingat nggak volume tabung? Volume tabung itu PR kuadrat kali T. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat kali T. Nah, sama-sama ada PR kuadrat kali T. Tapi di volume kerucut ada sepertiga. Nah, dapat kita kesimpulkan bahwa volume kerucut nilainya sepertiga dari volume tabung. Nah, ini animasinya. Ada 3 buah kerucut berisi air. Kita pindahkan air dari kerucut itu ke tabung. Nah, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Nah, ini kerucut ketiga, kita pindahkan ke tabung. Nah, ternyata 3 buah kerucut memenuhi tabung dengan sempurna. Nah, oleh karena itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung dengan T yang sama, dengan tinggi yang sama. Nah, setelah kita belajar tentang kerucut, dari sifat-sifat kerucut, luas kerucut, sampai volume kerucut, kita coba latihan. Ada 2 soal nih. Yang pertama, panjang jari-jari alas kerucut 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Jadi luas kerucut tersebut adalah, nah, kita coba ingat-ingat lagi nih. Luas kerucut rumusnya apa? Nomor 1, luas kerucut rumusnya apa? Ayo. Luas kerucut rumusnya luas alas PR kuadrat ditambah luas selimut. Atau kita bisa singkat PR dikali R ditambah S. Nah, karena S-nya belum diketahui, yang diketahui adalah tinggi kerucut dan jari-jari alas kerucut dan tinggi kerucut. S-nya belum ada. Nah, kita bisa cari S dengan Pitagoras. Tadi kan kita udah bahas nih. Kalau mau nyari S, rumusnya S kuadrat
sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat, atau R kuadrat ditambah T kuadrat, sama aja ya. Di mana T-nya 24, maka 24 kuadrat, R kuadrat 7 kuadrat, 24 kuadrat 576, 7 kuadrat 49. Nah, jadi S kuadrat sama dengan 576 ditambah 49, 625. Jadi S sama dengan akar dari 625. Nah, ternyata S-nya 25 cm. Nah, jadi kita balik lagi ke rumus luas kerucut. Kita masukkan, karena jari-jari 7, maka pi kita bisa pakai 22/7 kali R, karena 7, kali R 7 ditambah S 25. Nah, ada yang bisa dicoret nggak nih? 7 dengan 7, nah bisa dicoret. Jadi sisa 22 dikali 7 tambah 25, 32. Nah, hasilnya 22 dikali 32, 704 cm persegi. Jadi luas kerucut yang alasnya 7 cm dan tingginya 24 cm adalah 704 cm persegi. Satu lagi nih, tentukan volume kerucut jika jari-jari alas 14 cm dan tinggi 30. Nah, ayo, volume kerucut apa tadi rumusnya? Volume kerucut itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, betul, sepertiga kali luas alas, karena alas kerucut bentuknya lingkaran, maka sepertiga pi R kuadrat kali T. Sepertiga kali, karena R 14, berarti kita bisa pakai R-nya 22/7 kali R kuadrat, 14 kali 14 dikali T 30. Ada yang bisa coret ya nih? 3 dengan 30, oke bisa dicoret. Terus 7 dengan 14, oke bisa dicoret, sisa 2. Nah, kita hitung satu-satu biar gampang nih. 22 kali 2, 44 kali 14 kali 10. Nah, 44 kali 14. Berapa ya? 616 kali 10, berarti tambah 01. Jadi volume kerucut yang alasnya 14 cm dan tingginya 30 cm, hasilnya 6.160 cm kubik. Nah, itu materi tentang kerucut. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bahas materi lain lagi. Kita bahas tentang matematika. Oke? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.